Bantuan apa? Allahu Akbar, Mas. Katanya suruh ambilin bayi yang ada di perutnya, Mas. Dengan cara apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Seperti biasa saya ditemani sama Mas kameramen. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke teman-teman, jadi malam hari ini saya akan melakukan penelusuran dan saya mendatangi tempat ini karena pernah sempat viral sih ya, Mas, karena saya mendengar dari cerita dari beberapa masyarakat ada suatu kejadian yang cukup sadis dan lumayan viral waktu itu ya, karena ada pelajar yang dibuang di tempat ini, dan banyak sekali warga yang mendengarkan suara jeritan minta tolong di aliran sungai sebelah sana, sebelah kiri saya. Dan di sini saya akan mencari kebenaran yang diceritakan sama warga. Dan buat kalian yang ada di rumah, doakan saya semoga saya bisa menguak apa aja yang ada di sini dan apakah yang dibilang warga itu benar, dan sebenarnya ada apakah di balik cerita yang saya dengar di kalangan masyarakat. Dan buat Mas kameramen, tanggapannya tentang masalah ini apa, Mas? Ya itu lah makanya. Dicari ya, Mas ya. Dan ini tempatnya nggak jauh dari permukiman warga, teman-teman. Jadi saya nggak begitu jelas dapat informasi. Yang jelas saya hanya mendengar bahwa pernah ada kejadian sekitar 15 tahunan apa ya, Mas ya? Tadi 15 tahunan yang lalu itu ada pelajar yang dibunuh dan dibuang di area sini. Saya nggak tahu persisnya di daerah mananya, di bagian yang mana dibuangnya. Yang jelas ada suara jeritan minta tolong kalau setiap ada warga yang lewat melintasi sungai itu. Jadi sungai itu nggak begitu dalam, Mas. Jadi ini kan habis hujan, tapi mungkin nggak begitu deras ya tadi hujannya. Jadi masih ada celah untuk kita berjalan di atas batu, tapi ada juga bagian yang dalam gitu, Mas. Dan nanti kita akan mendekati sungai itu, dan titik pencarian, titik kita menguak mitos dan cerita yang ada di tempat ini. Kita itu, Mas, posisinya nanti di sungainya, kita fokus ke sungainya. Teman-teman, doakan saya supaya penelusuran berjalan dengan lancar. Ini cuaca sudah mulai gerimis ya, Mas ya. Iya, Mbak Fani. Dan memang terdengar dari tadi seperti ada suara rintihan, tapi saya masih mengemat-ngemati ini berasal dari mana, karena tempatnya sangat luas sekali, teman-teman. Iya, Mbak Fani, saya juga dengar, Mbak Fani. Ada bulan, Mas, Mana, Mbak Fani? di atas, berarti yang tadi turun air dari pohon ya. Kemungkinan besar seperti itu, Mbak Fani. Ini kan habis hujan, Mbak Fani. Alhamdulillah, berarti udah ada bulan, berarti nggak hujan ya, Mas ya, sampai nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar seperti ada orang berbicara, Mas. Ini Mbak Fani, tapi daerah mana ya, Mbak Fani? Ini bener-bener luas, jadi saya nggak bisa memprediksi ini suara dari mana. Atau ini gara-gara dekat pemukiman warga ya, Mbak Fani? Mungkin ini dekat dengan pemukiman warga, jadi suara warga yang ada di sini tuh. Ronda atau di mana ya? Kalau saya sih bukan ronda nih, Mas. Kalau menurut saya ini adalah suara dari orang-orang yang lagi cari rezeki di malam hari, seperti nyari kodok, nyari ikan, nyari dan sejenisnya ya, teman-teman. Kemungkinan seperti itu, Mbak Fani. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa, Mbak Fani? Keluar asap putih di balik pohon tadi, Mas. Mana, Mbak Fani? Tadi udah hilang. Lari kemana, Mbak Fani? Mengecil, dia bukan lari, Mas, mengecil. Tadi sebentar, kayak atau mungkin kabut ya, Mas ya. Tapi saya lihatnya itu asap loh, Mas, tebel. Astagfirullahaladzim. Ini banyak sekali gangguan suara, teman-teman. Iya, Mbak Fani. Ini adalah salah satu gimana ya, Mas ya, cara mereka biar menggagalkan penelusuran kita, Mas. Tapi
Jadi prinsip saya seperti biasa teman-teman, saya akan mencari satu tujuan aja. Saya akan menguak cerita warga yang saya dengar tadi. Yang lain-lain nanti urusannya belakangan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Energi sangat kuat sekali mas. Tercium bau bunga. Iya bapak nih, baunya harum banget bapak nih. Harum banget nih bapak nih. Tapi ini berganti bau darah mas. Berganti bau darah ini. Bau amis sekali. Saya merasakan ada energi yang kuat mas di sini. Dan ini yang saya rasakan ini adalah gerbang dari kerajaan gaib mas. Tapi Mana kita bapak nih? Di sini bapak nih. iya ini perbatasan. Yang mana bapak nih perbatasannya mana? Ini perbatasan yang dibuat ya. Astagfirullahaladzim. Ini perbatasan dan ini udah masuk ke alam gaib yang sangat besar sekali dan dihuni sama makhluk-makhluk perempuan semua mas ini mas. Ada Perempuan semua bapak nih. ada satu penjaga ini besar sekali di depan gerbang yang mau masuk ke dalam kerajaan. Sosoknya sangat besar sekali dan mukanya hancur, berbadan besar, tinggi, rambutnya sangat panjang, laki-laki tapi rambutnya panjang sekali. Di sebelah mana bapak nih? Di atas Sebelah sana mbak. iya ada sosok besar sekali mas, rambutnya panjang. Ini laki-laki bukan perempuan ya, rambutnya itu sampai ke tanah teman-teman. Ini mungkin udah lama banget. Ini panjang banget mbak. Iya, udah lama banget di kerajaan gaib, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik untuk ngecek di sungainya, Mas. Ini jalannya mana ya? Kayaknya ini mbak. Ini sini, Mas. Bapaknya di sini rasain apa mbak? Sungainya mana jalannya ya, Mas? Kayaknya nih bapaknya. Lurus. Sini, Arah sana bapaknya. sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ngerasain bahwa ada sosok yang sangat membutuhkan pertolongan kita, Mas. Dia, iya, dan terdengar ada suara perempuan merintih, Mas. Dengar, Mas? Oh iya bapaknya. Dengar ada suara merintih. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita udah mendekati aliran sungai. Terdengar suara rintihan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar! Saya tahu kamu kesakitan. Silahkan keluar. Allahu Akbar. Dengar dari arah sungainya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan wujudmu. Silahkan sampaikan apa yang perlu kamu sampaikan. Siapa tahu saya bisa membantu. Hadir. Allahu Akbar. Bismillah. Jelas, Mas? Jelas? Jelas rintihan teman-teman. Rintihan pelan-pelan licin. Rintihan. Iya ini astagfirullahaladzim, Mas. Ini kita udah sampai di sungai. Di mana kamu? Ayo jangan bersembunyi. Jangan malu-malu. Saya hanya mendengarkan suaramu. Belum melihat wujudmu. Keluar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Mas, depan. Astagfirullah. Pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan. Allahu Akbar, ya Allah. Mas, depan, Mas. Jelas sekali, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Maju dulu, Mas. Maju dulu, Mas. Maju dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Perutnya, Mas. Suara saya kedengeran nggak? Lihat Mas perutnya. Allahu Akbar. Tangannya penuh dengan darah. Teman-teman, lihat dia berpakaian
seragam abu-abu. Terlihat jelas, Mas. Memang benar yang dikatakan warga bahwa kejadian itu benar-benar ada ya, Mas. Lihat di depan saya. Tapi kamera nggak mau fokus, Mas. Apa yang kamu perbuat? Jangan. Di sini saya punya niat baik. Saya tahu kamu membutuhkan saya. Maka dari itu tadi kamu merintih kesakitan kan? Punten, saya mau tanya. Ini kamu lagi hamil. Berapa bulan? Astagfirullahaladzim. Terus kok kamu bisa jadi seperti ini tuh kenapa? Allahu Akbar. Karena laki-laki kamu nggak mau tanggung jawab. Kamu hamil besar, terus mau melahirkan 2 bulan sebelum melahirkan kamu ditinggal sama laki-laki yang menghamili kamu. Dia juga sulit sekali untuk berbicara, teman-teman. Kenapa kamu ditinggal? Jadi setelah kamu mau melahirkan, terus yang mau menikahi kamu kabur biar nggak tanggung jawab karena anak kamu mau lahir, bukan seperti itu? Astagfirullahaladzim. Jadi di saat dia mau melahirkan, teman-teman, dia udah perutnya besar, laki-laki yang menghamili dia pergi dan kamu dibunuh dengan cara diikat lehernya. Pantas saja, teman-teman, dia sulit untuk berbicara karena dia itu seperti kayak mau digantung gitu loh, Mas. Di lehernya diikat, terus di bagian tangan itu karena dia kan berusaha untuk mau lari ya, awas gitu ya. Ini yang saya lihat dari gambaran masa lalunya. Jadi dia tuh awas gitu ya, tolong. Jadi tangannya tuh kayak pakai benda tajam gitu, Mas, sampai berdarah. Hanya di bagian tangan dan di lehernya masih ada bekas iketan pingget ya, kalau bahasa saya. Makanya dia sulit sekali untuk berbicara, teman-teman. Dan saya mau tanya, kenapa kamu bisa ada di aliran sungai? Oh, Mas, katanya dia dibuang di aliran sungai ini ketika sungai ini lagi banjir. Bukan begitu? Pantesan warga sering mendengarkan suara teriakan minta tolong, ini sebenarnya dari kamu. Akbar. Kenapa pegangin perut terus? Sakit. Dia kesakitan, teman-teman. Megangin perutnya terus. Bisa dilihat, Mas, tuh. Besar sekali perutnya. Berarti kamu waktu sekolah, mohon maaf ya, waktu sekolah kamu dihamilin, terus kamu dibuang gitu. Allahu Akbar. Jadi perut kamu itu waktu kamu hamil, jadi ketahuannya itu waktu perutnya udah besar gitu ya. Jadi ini ketahuan hamilnya waktu perutnya udah besar, teman-teman. Jadi dia itu curiga kok perutnya membesar. Ternyata dia lagi hamil. Terus pacarnya tahu, katanya bilang mau tanggung jawab. Tapi setelah mau melahirkan ya, ditinggal, dia dibunuh, dibuang di aliran sungai ini. Terus maksud dan tujuan kamu, kalau ada orang yang lewat sini, minta tolong dengan suara rintihan, itu karena apa? Karena kamu ingin minta bantuan. Bantuan apa? Allahu Akbar, Mas. Katanya suruh ambilin bayi yang ada di perutnya, Mas. Dengan cara apa ini? Wah, seperti melahirkan biasanya kayak gitu. Ini saya juga nggak tahu, Mas. Dia berbicaranya agak sulit juga karena apa? Karena memang di bekas lehernya itu ada itu, Mas. Ada apa namanya? Bekas iketan gitu loh. Bekas iketan. Astagfirullahaladzim. Tapi mohon maaf, saya bukan dokter. Saya orang
orang biasa, saya nggak bisa bantu persalinan kamu. Dia minta tolong banget katanya teman-teman untuk dibantu keluarkan bayi dalam perutnya. Tapi saya bukan dokter, saya nggak bisa. Gimana Mas? Duh, saya juga kasihan sama kamu ya. Tapi saya mau tahu, maaf, kamu umurnya berapa? Delapan 18 tahun katanya waktu meninggal, Mas. Masih muda ya. Dan kamu di sungai ini ditemani sama siapa? Oh, Akbar. Katanya ditemani sama siluman penunggu air ini, Mas. Iya, siluman penunggu air ini. Saya mau lihat dari... Oh iya Mas, benar. Pinggangnya besar, berarti ini memang udah waktunya mungkin untuk mengeluarkan bayi, teman-teman. Astagfirullahaladzim, Mas! Ada kepala di atas air! Astagfirullahaladzim! Ada kepala di atas air, Mas! Itu, Mas! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim, Mas! Di bawah! Di bawah, Mas! Di bawah! Di bawah! Di bawah tadi, Mas! Di bawah! Di bawah, Mas! Itu tadi! Itu, Mas! Masa Mas kameramen gak lihat? Itu, Mas! Itu! Tunjukkan di kamera! Wujudkan! Itu, Mas! Ada kepala tadi, Mas, di situ! Astagfirullahaladzim! Loh! Mbak! Di mana kamu? Saya membantu kamu, kenapa kamu pergi? Kemana ini, Mas? Hati-hati Bapak nih. Kamu di mana? Halo, assalamualaikum. Tadi di sini ya, Mas? Kok sekarang berubah nggak ada ya? Tadi saya lihat ada kepala di atas air. Di atas air mana nih? Ya, sebelah mana nih Bapak nih? Di ini nih, Mas, tapi ini dalam kelihatannya ya. Saya lihat itu ngapung-ngapung. Mas kameramen, Atau itu silumannya Bapak nih? mungkin Mas itu mungkin ada orang ngobor ya tuh. Ada lampu tadi Mana? di sana. Saya nggak lihat apa-apa. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, saya mau niat bantuin si Kunti yang lagi hamil ini, yang tadi pakai baju sekolah. Tapi tadi saya lihat kepala. Dan kita ngecek lagi udah nggak ada ya, Mas ya. Tapi saya dari hati yang paling kecil saya mau menolong dia, Mas. Saya mau mengeluarkan bayinya. Atau siluman itu tidak memperbolehkan Bapak nih? Mungkin, Mas. Mungkin yang ada di sini nggak memperbolehkan bayi ini keluar, teman-teman. Tapi saya kasihan. Mungkin besok saya akan datangi tempat ini lagi. Saya akan mencari Kunti itu. Dan saya akan mencoba untuk mengeluarkan isi yang ada dalam perutnya. Dan mungkin ini ditutup dulu ya, Mas ya. Karena kita nggak memungkinkan untuk lanjut. Cuaca mendung sekali. Saya takut nanti ada air yang turun dari atas. Saya takut banjir. Lebih baik kita tutup, kita lanjut besok. Mas kameramen setuju, Mas? Siap. Teman-teman, ini fix ya, keputusan saya tutup dulu. Saya lanjut besok untuk mencari Kunti ini. Dan buat kalian yang ada di rumah, selalu doakan saya. Semoga saya sehat selalu dan bisa melakukan penelusuran di kota-kota kalian. Oke teman-teman, saya tutup dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sama Mas kameramen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.